Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gentong. Tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke, sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini saya mau menanggapi untuk teman yang komen di bawah deskripsi di video saya sebelumnya. Sempet semalam itu saya cek komen-komen di bawah deskripsi. Ini dia ya. Sebelum dan sudahnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya. Terlebih untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi, mungkin ada review atau minta pertanyaan atau minta tahap lanjutan untuk beberapa proses bahan yang sudah saya update belum bisa saya tanggapi satu persatu. Saya mohon maaf ya sebelumnya, mungkin karena waktu juga gak ada. Kembali lagi menanggapi untuk teman yang komen seputar program bahan bonsai sancang. Tentunya ini untuk teman-teman pemula ya. Saya sendiri juga pemula, masih belajar. Saya juga sering banyak-banyak sharing dari teman-teman yang lebih senior. Terus saya praktekkan di lahan, saya berproses mencoba tentunya dengan kita lakukan pengembangan diri. Itu akan lebih bagus ya tentunya kita kalau mau mencoba dengan teknik-teknik individu kita. Yang pertama, untuk sepengetahuan saya selama saya berproses, terkhususnya untuk bahan bonsai sancang, mungkin untuk di bahan bonsai yang lainnya tentunya konsepnya sama ya, cuman mungkin memahami karakter di setiap pohon berbeda-beda. Terkhususnya ini untuk sancang. Kalau sepengetahuan saya untuk program pecah batang, yang pertama itu untuk pembesaran batang, mempercepat, mempersingkat. Yang kedua untuk membuat ngepen, jadi besar di bawah mengerucut kecil di atas. Itu tujuan kita. Tapi mungkin apa yang saya sampaikan ini nanti perlu juga dilakukan untuk teman-teman pengembangan diri. Jangan hanya apa yang saya sampaikan terus dipraktekkan untuk teman-teman. Jadi apa yang saya sampaikan selama ini ataupun saya pernah bikin update video sebelumnya, perlu teman-teman juga ada pengembangan diri. Jangan hanya langsung mengikuti apa yang saya bicarakan, yang saya praktek tentunya. Di sini saya akan menunjukkan untuk teman-teman sebuah proses mulai kita program pecah batang bahan bonsai di lahan ground, mulai tahap awal, tahap kedua. Alhamdulillah di sini saya ada beberapa bahan yang sudah saya coba ya, dengan segala teknik, mulai dari kita memperhatikan tingkat kesuburan di atas. Karena apa? Sangat penting sekali ini ya. Dikala kita mengerjakan proses pecah batang atau pelukaan atau pembuatan aler atau membuat kesan karakter batang utama itu maksimal, tentunya atas los, kondisi daun subur sehat. Tidak usah panjang lebar, saya mau menampilkan untuk teman-teman. Ada yang saya berproses baru pecah batang, ada yang sudah mulai agak rapat bentuknya, dan ada yang sudah 98% pecahan itu menutup, dan ada juga yang pecahan itu belum sempurna saya press. Nah ini kita perlu banyak mencoba juga ya. Tidak usah panjang lebar, kita menuju ke bahannya satu persatu seperti apa. Sudah ada nampak di hadapan saya. Ini contoh program pecah batang bahan bonsai sancang. Jadi saya memang variatif ya. Untuk pecah batang itu saya sering kali mencoba dengan seperti apa yang saya bicarakan di depan tadi. Jadi kita harus banyak-banyak mencoba pengembangan diri. Kalau bahan ini lumayan agak sedikit besar ya, saya lakukan pecah, berarti targetnya untuk pecah batang dari batang sekian. Ini nanti mungkin untuk sempurna untuk kambium jalan dan menutup, mungkin kalau sebesar gini mungkin baru maksimal seperti yang kita inginkan untuk pangkal batang bawah menutupnya. Emang ini bahan ini sedikit akan saya spillkan
Saya awal budidaya saya tanam di polybag. Setelah tumbuh subur, kemudian akar tembus ke polybag, saya lepas. Langsung saya lakukan eksekusi untuk pecah batang sebanyak ini. Ini tanpa bertahap. Memang untuk saya cerna, untuk temen yang komen di bawah deskripsi, kalau pecah batang terlalu ekstrim banyak seperti ini ya, memang bahan dasar untuk keseluruhan nyampe atas memang harus benar-benar kondisinya sehat, daun subur. Untuk perawatan pemupukannya pun harus kenceng. Karena apa? Dengan banyak luka, banyak pecahan, tentunya batang utama, pangkal batang ini kita rusak ya. Jadi perlu asupan nutrisi yang full. Nah, nanti juga akan saya bahas. Kemarin saya pernah bikin video untuk pembesaran batang utama dengan mengurangi beberapa cabang yang ada di bawah. Itu saya punya alasan tersendiri kenapa, nanti akan saya jelaskan di akhir video ya. Kalau untuk seperti ini, kondisi seperti ini terlalu banyak pecah, sebaiknya beberapa cabang, seandainya di atasnya sini ya, di atasnya di sini ada beberapa cabang, jangan kita buang, kita perlu naikkan aja, kita ikat. Nah, ini juga kesalahan seperti ini. Karena apa? Di bawah lukanya sangat ekstrim, terus di atas cabang-cabangnya kita buang. Tentunya bekas cabang yang kita buang itu lukanya lebar, bawah sudah kita proses dengan pelukaan yang ekstrim, terus di atasnya banyak luka juga bekas potongan cabang. Ini akan mempengaruhi untuk proses kita memaksimalkan bekas pecahan di bawah untuk cepat menutup. Karena apa? Di atas banyak luka, jadi untuk asupan nutrisi naik, turunnya ke bawah ini akan terganggu oleh bekas banyaknya luka di atas. Nah, ini kalau kondisi seperti ini, kalau bisa beberapa cabang di atas kita loskan aja, kalau bisa kita ikat naik ke atas. Biasanya kalau sancang untuk tekstur tumbuhnya cabang biasanya larinya ke samping ya. Kalau bisa kita malah kita ikatkan, kita naikkan ke atas. Kita ambilkan contoh seperti ini ya. Nah, seperti pada contoh ini sebenarnya kita ikatkan, naikkan ke atas ini semua, akan cepat untuk membantu proses kita pecah batang agar cepat maksimal ya tentunya. Karena apa? Di saat cabang-cabang di atas kita naikkan ke atas lurus, asupan nutrisi akan cepat yang posisi cabang lurus ke atas ya, naik turunnya. Jadi untuk turun ke bawah nyampe di sini akan lebih cepat maksimal. Saya mau ambilkan contoh untuk bahan dasar sancang seperti ini yang saya lakukan pecah batang secara bertahap. Kalau ini kan untuk dari polybag saya langsung pecah ekstrim banyak. Nah ya, ada satu bahan lagi yang saya lakukan pecah 4, kemudian setelah kambium mulai jalan saya lakukan pecah lagi secara bertahap. Kita menuju ke bahannya. Ini satu contoh bahan untuk yang saya lakukan dari polybag. Saya lakukan pecah batang tahap awal itu 4 ya, tembus sampai di sebelah sana, nyampe ke sana. Setelah itu kambium mulai jalan, saya lakukan pecah tahap lanjutan. Tapi ini sedikit tidak genap ya untuk pecahnya. Karena apa? Saya memang mengikuti akar. Ini yang pecah pertama, yang pecah kedua sini. Ini yang pecah pertama nyampe tembus, ini yang pecah nyampe ujung. Nah, di sini dulu ada pecahan anak cabang akar ya, terus saya pecah lagi. Seperti pada contoh ini,
beberapa cabang memang tidak ada yang saya kurangi. Karena apa? Masih proses untuk pangkal batang di bawah saya lakukan pecah. Kalau benjolan-benjolan kecil ini memang dulu ada cabang yang kecil-kecil sengaja saya buang terlebih dahulu. Sebenarnya kalau kita biarkan akan lebih cepat untuk membantu pertumbuhan atau penyempurnaan pecah batang di sini. Tapi alhamdulillah memang di sini kalau saya amati sendiri pas proses tahap kedua terus saya lakukan pembuangan cabang-cabang kecil di atas, kalau saya perhatikan untuk yang saya proses yang lain malah ini agak sedikit terlambat, karena yang seperti saya bilang di depan tadi cabang-cabangnya saya buang, padahal untuk membantu jalannya di mana kita berproses di bawah, kita sebenarnya kita luruskan akan lebih cepat ya. Nah, kalau seperti ini kita berproses, kita mau lakukan pecah lagi bisa, tapi waktu juga akan semakin lama ya. Seperti ini kita pecah lagi ya, membengkaknya akan lebih maksimal, tapi tetap seperti apa yang saya sampaikan tadi, atas masih los. Terus kita setelah lakukan kita proses untuk pecah atau penggarapan di bawah, kita harus tetap kasih pupuk yang bagus. Karena apa? Dengan proses luka yang ekstrim perlu asupan nutrisi yang bagus untuk bahan dasar ini tentunya. Oke, saya akan tunjukkan satu bahan lagi yang saya proses seperti ini, kemudian saya lakukan kondisi seperti ini ya, saya lakukan pecah batang lagi. Kemudian setelah pecahnya mulai jalan, saya kasih pembuatan alur, membuat kesan sedikit batangnya biar maksimal ya. Untuk bahan ini ya, untuk tahapannya seperti di video saya sebelumnya, yang sebelum ini ya, pengambilan gambar ini sudah mending ya untuk kambium jalannya. Terus untuk pecah yang tahap kedua yang ini, memang tahap kedua malah agak sedikit cepat. Kenapa? Karena pecah ini saya lakukan tidak nyampe tinggi sekian. Memang ini saya juga proses mencoba. Pecah pertama itu tingginya sekian, terus untuk pecah yang kedua saya perpendek sekian. Berarti untuk teman-teman kalau pecahnya semakin tinggi, untuk sempurna seperti ini mungkin akan sedikit lama, tapi saya yakin untuk hasilnya akan lebih maksimal dan berkarakter tentunya, tapi dengan waktu yang sangat tidak bisa singkat, tentunya beberapa kali lipat waktunya ya. Memang kita untuk berproses, apalagi dari budidaya cangkok, kita program di lahan, kita belajar dan mencoba, prosesnya akan sangat lumayan lama. Nah, kemudian di sini saya juga mencoba, saya buat karakter ya di sini. Alhamdulillah ini sudah, kalau kita mati sudah sedikit jalannya untuk beberapa luka yang saya lakukan. Mungkin ini untuk tahap lanjutannya akan saya bikin lagi pelukaan-pelukaan pada sela-sela di mana yang kemarin saya bikin luka ini. Jadi mungkin nanti saya lakukan di seputaran sini ya, agak sedikit dalam. Seperti ada satu lagi contoh yang seperti ini, tapi pecah batangnya di sini sudah agak mending ya. Kalau saya amati ada di sebelah kiri ya, kita menuju ke bahannya. Ini dia, kita lihat fokusnya jangan ke pembuatan alur di sini ya, jangan di sini. Nah, kita lihatnya pas posisi di sini ya.
Coba kita perjelas untuk gambarnya sedikit mendekat biar lebih detail ya tentunya. Nah, ini pecah juga, tapi untuk bahan ini memang dulu dari sekian sepuntung rokok, tapi dengan besar sekian pecahan terlihat ya. Nah, di sini pecahnya. Alhamdulillah sempurna, tapi ini dari kecil. Kalau teman-teman pecahnya sebesar sekian, seperti yang saya sampaikan di video awal, program batangnya sekian kita pecah, mungkin besar sekian baru menutup, bahkan lebih. Ini pecah juga. Dan untuk berproses seperti ini juga sama. Jadi atas tetap kita loskan, kita amati setiap pertumbuhan daun. Kalau sedikit stuck, tidak ada tingkat kesuburan, tetap kita lakukan pemupukan. Nah, kalau teman-teman punya modal bisa kita lakukan pemupukan pakai kimia NPK Mutiara, tapi kalau teman-teman tidak ada modal kita bisa pakai pupuk kandang, kotoran sapi yang bagus ya untuk ngegas pertumbuhan. Sebenarnya kotoran sapi yang sudah kering itu kita rendam ke airnya yang buat penyiraman. Karena apa? Ini posisi di lahan ground, terus perlu pemupukan yang terurainya cepat. Kalau air rendaman kotoran sapi itu yang sudah kering itu airnya buat penyiraman, tentunya meresapnya air ke seluruh media tanam cepat ya, dan akan turunnya ke bawah nyampe dasar tanah cepat tentunya. Jadi keseluruhan akar ini untuk cari asupan nutrisi ke tanah bisa maksimal, tidak berebut. Di akhir video saya akan menyampaikan untuk teman-teman apa yang sudah saya update kemarin. Kenapa untuk pembesaran batang utama cabang-cabangnya saya potong. Nah, jadi mungkin nanti kita tetap sharing sama-sama belajar ya. Kita harus banyak-banyak praktek, mencoba, dan hasilnya seperti apa kita akan lebih tahu kalau kita langsung praktek. Kita menuju ke bahannya. Sudah ada di hadapan saya. Ini yang saya update di video kemarin malam ya, 2 hari yang lalu. Saya akan cek dulu ya. Ini bahan memang saya sengaja tidak saya lakukan untuk proses program di bawah, dalam arti saya tidak melakukan untuk pecah batang tahap-tahap berikutnya. Di sini saya juga mencoba, jadi kita harus banyak-banyak mencoba ya, dengan pecah batang dengan teknik yang tertentu, dengan pola pengembangan di atas itu harus bagaimana. Jadi kita lakukan pecah, kemudian kita kurangi beberapa cabang di atas, mengaruhi enggak untuk kita berproses di bawah. Kita lakukan program pecah, pembuatan alur dengan pengelosan beberapa cabang tanpa kita kurangi. Kita harus amati secara detail. Ini saya punya alasan untuk pembesaran batang utama tanpa pelukaan di bawah, tanpa saya lakukan pecah. Kemudian untuk cabang-cabang di atas di sini saya potong. Kenapa? Nah, di sini nampak 1, 2, 3. Dan yang satu ini yang paling besar saya koreksi dari beberapa cabang yang saya potong. Ini masih lurus, pol naik ke atas, lurus ke atas, subur di atas. Nah, memang di sini nanti sedikit agak terhambat untuk pembesaran pangkal batang. Tapi nanti kalau kambium ini sudah mulai jalan, melingkar keseluruhan bekas luka, saya yakin pembesaran pangkal batang akan cepat. Tapi kalau saya biarkan di sini ada beberapa cabang, bahkan di sini kemarin itu ada cabang. Dengan kalau kita amati ya, dengan sebesar ini ya lukanya, tentunya cabang yang ke sini itu besar, sudah melebihi dari, hampir melebihi dari batang utama. Jadi untuk asupan nutrisi dengan kerapatan beberapa cabang di sini sama yang di atas, kalau saya biarkan biasanya
akan membengkak di atas, terus nanti di bawah kecil. Tapi alangkah baiknya untuk teman-teman juga berpraktek ya, berproses. Nah, ini di sini saya juga mencoba dan mengamati dari beberapa bahan saya yang di lahan yang saya proses juga. Jadi kita lihat nanti seperti apa untuk proses pembesaran batang seperti ini dengan konsep pembuangan beberapa cabang di atas, tapi di sini tetap saya sisakan satu cabang yang naik ke atas, los lurus sampai ke atas itu kondisi subur. Di sini memang saya sterilkan. Sebenarnya untuk mempercepat penutupan kambium seperti ini ya. Sebenarnya yang cepat itu kita bungkus aluminium foil ya. Kalau orang-orang Jawa biasa disebut tambal panci, akan cepat untuk menutupnya kambium. Biasanya kalau ditutup sama aluminium foil itu 1 minggu dia akan merenggang sendiri penutupnya. Karena apa? Tentunya kambium di sini jalan akan mendorong penutup aluminium foil. Seperti ini ya kira-kira saya untuk menanggapi teman yang komen di bawah deskripsi. Semalam sempat saya cek di video saya sebelumnya untuk teman yang sudah simak di video saya. Jadi tentunya kita kalau mau berproses kita harus banyak belajar, sharing dari teman-teman, dan yang penting kita harus banyak praktek. Jadi seandainya program di bawah kita ekstrim, tentunya atas los, jangan ada beberapa cabang yang kita potong, kita buang, karena luka di atas akan mempengaruhi program di bawah. Kalau posisi seperti ini tanpa kita lakukan pelukan atau pecah di bawah, atas kita kurangi beberapa cabang enggak apa-apa, tapi los lurus ke atasnya tetap kita biarkan. Oke teman-teman, ini tadi ya sedikit apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Mungkin penyampaian saya ini tadi ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, karena saya juga masih banyak belajar dari teman-teman yang lebih senior tentunya. Seperti yang di video saya sebelumnya, saya juga pernah menyampaikan untuk teman-teman, yang penting kita belajar praktek, karena tanpa praktek kita tidak akan tahu hasil endingnya nanti seperti apa. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Begombong. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi inspirasi, motivasi untuk teman-teman semangat berkarya dan berbudidaya. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.